Halo student, ketemu lagi bersama saya Mr. Yudi, staf pengajar program studi Perkamedis dan Informasi Kesehatan Politeknik Sedaran Kemenkes Malang. Hari ini kita akan belajar melalui video tutorial ini yang saya bangun. Ada dua hal. Video ini saya bagi menjadi dua. Part pertama mengenai slide teori dari Sears dan Sigda Generik. Kemudian part yang kedua, video mengenai praktik aplikasi. Jadi semoga video ini bermanfaat bagi kalian untuk pembelajaran yang nanti akan saya berikan link pada saat setelah saya upload di YouTube. Sampai dengan nanti kita akan melakukan evaluasi melalui Zoom, kuliah online-nya untuk kita berdiskusi. Tapi sebelumnya kalian bisa melihat video ini untuk memahami atau mendalami pemahaman dari materi ini. Baik, kita kembali lagi. Hari ini kita akan membahas mengenai tatap muka yang ke-11 dari mata kuliah aplikasi perangkat lunak Perkamedis di Fasiankes. Oh ya, sebelumnya saya lupa untuk menyampaikan salam. Semoga kalian semua dalam kondisi sehat dan baik-baik adanya, amin. Sehingga bisa beraktivitas dengan lancar juga keluarga kalian masing-masing ya. Oke, pokok pembahasan kita yaitu mengenai sistem komputerisasi pelaporan Yankes terkait dengan RL1 yaitu data dasar rumah sakit, RL2 ketenaga kerjaan, kemudian mengenai Sigda Generik. Ayo, kalian masih ingat apa itu Sigda? Betul, Sistem Informasi Kesehatan Daerah. Oke, kita lanjut. SIRS dibangun adalah suatu proses pengumpulan dan penyajian data rumah sakit se-Indonesia. Bayangkan saja, jadi rumah sakit seluruh Indonesia itu mengumpulkan suatu data di suatu tempat, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk informasi ke lembaga-lembaga yang terkait. Ya kan? Sekali lagi tujuannya di sini adalah pengumpulan data atau collecting data, kemudian diolah dan disajikan data tersebut. Siapa yang membutuhkan data tersebut? Antara lain yaitu Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, bahkan juga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, secara alur data bisa kita lihat di sini bahwa rumah sakit akan melaporkan yang telah ditentukan berupa RL rekapitulasi laporan ke SIRS. Kemudian lembaga yang terkait bisa mempergunakannya untuk monitoring dan evaluasi di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, bahkan Kementerian Kesehatan. Kira-kira apa tujuannya? Tujuan dari ini, kalau boleh saya sampaikan bahwa sebagai monitoring keadaan kesehatan di suatu wilayah berdasarkan data yang telah disampaikan oleh rumah sakit. Dalam hal ini apa yang diperlukan? Pada saat suatu lembaga, Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan akan membuat kebijakan, kebijakan itu didasarkan dari data dan informasi yang diperoleh. Dan memperolehnya itu tidak perlu menunggu waktu lama. Tinggal koneksi ke SIRS, kemudian data itu akan ditampilkan. Diagram alur di atas menggambarkan bahwa rumah sakit mensupport data berupa laporan, dan karena itu sifatnya wajib, ada monitoring kepatuhan dalam melaporkan sehingga ada absensi laporan. Kemudian data-data dan informasi itu bisa ditarik atau diambil, dilihat oleh Dinas Kesehatan Kota, Provinsi, bahkan Kementerian Kesehatan.
Contohnya gini, dari data SIS di suatu wilayah tertentu, misalkan di Papua, mendapat data informasi bahwa kebutuhan tempat tidur, bed, kemudian tenaga kesehatan, kemudian penyakit yang banyak menimpa di sana, misalkan malaria. Sehingga kebijakan yang diambil oleh Dinas Kesehatan Papua yaitu menambah tenaga, menambah fasilitas layanan kesehatan dan sebagainya. Mungkin berbeda juga di wilayah tertentu, misalnya di wilayah Jawa Tengah, kemudian di wilayah Jawa Timur dan sebagainya. Hal tersebut diperlukan supaya pada saat ada penentuan kebijakan itu tepat sasaran, jadi tidak melenceng dari kebutuhan yang diperlukan di wilayah tersebut. Nah, itu memerlukan data real dari keadaan kesehatan rumah sakit melalui rumah sakit yang melaporkan. Secara hierarki, yaitu Kementerian Kesehatan dibantu oleh Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi dibantu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, kemudian di bawahnya ini baru rumah sakit yang ada di kabupaten atau kota. Sehingga hierarkinya seperti itu. Ada dasar hukum tentang SIS ini, yaitu melalui Permenkes RI nomor 1171 garing Menkes garing per garing 6 Romawi tahun 2011 mengenai sistem informasi rumah sakit. Artinya kalau sudah ada dasar hukum ini, ada reward and punishment-nya. Jadi sifatnya wajib, kemudian ada punishment buat rumah sakit yang tidak mematuhinya. Nah, Anda bisa melihat isi dari peraturan Permenkes ini dari lampiran yang sudah saya berikan di sini ya. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor sekian tentang sistem informasi rumah sakit. Kalian bisa baca di sini sebagai bahan pengetahuan juga lebih baik. Kembali lagi ke slide bahwa manfaat dari SIS itu adalah pertama permintaan tujuan dan target, memperhatikan kebutuhan pelayanan, alokasi sumber daya, pengendalian mutu, pelayanan, dan evaluasi. Sebagai contoh ini, ada kebijakan untuk alokasi sumber daya manusia, sumber daya layanan atau istilahnya perangkat mungkin. Contoh kebutuhan dokter, kebutuhan paramedis misalnya. Daerah tertentu mungkin bisa berbeda dengan daerah yang lain berdasarkan dari informasi yang diperoleh dari dinas kesehatan tersebut. Jadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian juga untuk pengendalian mutu pelayanan. Rumah sakit mana yang memiliki mutu pelayanan paling bagus itu bisa terlihat dari data yang disampaikan ke SIS, termasuk juga untuk mengevaluasi program atau kebijakan pemerintah. Feedbacknya atau follow up-nya sudah bagus atau tidak. Memiliki fungsi yaitu SIS adalah sebagai pelaporan data rumah sakit yang berbasis online, sehingga lebih cepat dan mudah serta informasi yang didapat lebih up to date. Kenapa online? Karena untuk mencapai sasaran cepat dan mudah itu memerlukan aplikasi yang sifatnya online. Kalau itu dilakukan secara manual, tingkat kecepatannya Anda perkirakan akan sangat rendah tingkat kecepatannya. Juga kemudahan untuk mengaksesnya juga akan rendah. Artinya sulit untuk mengaksesnya karena tidak online ya. Sehingga SIS itu dibangun secara online. Fungsi yang lain ada beberapa di sini, bisa kalian baca juga. Salah satunya untuk menghilangkan redundansi data. Apa itu redundansi data? Mata kuliah basis data juga pernah dibahas ya tentang hal tersebut.
Artinya banyak sekali fungsi-fungsi yang didapat untuk peningkatan pelayanan rumah sakit. Kita masuk ke RL1, rekapitulasi laporan 1. Apa itu? Terkait dengan data dasar rumah sakit. Di dalam RL1 ada sub laporan lagi, RL1.1, RL1.2, RL1.3 mengenai bermacam-macam. Contohnya RL1.1 adalah data dasar rumah sakit, kemudian RL1.2 adalah indikator pelayanan rumah sakit, RL1.3 adalah fasilitas tempat tidur rawat inap. Anda bisa lihat contoh formulirnya dari lampiran saya berikan juga mengenai checklist dari RL. Anda bisa lihat format laporannya berdasarkan RL-nya. RL1, ini RL1, kemudian ada RL1.2 tentang indikator pelayanan rumah sakit. Ada indikatornya yaitu BOR, LOS, BDO, TOI, NDR, dan BDR. Kemudian rata-rata kunjungan per hari. Saya kira kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini di bidang kesehatan, dan ini mungkin menjadi tugas kalian juga, termasuk dengan RL 1.3 mengenai fasilitas tempat tidur rawat inap berdasarkan jenis pelayanannya, kemudian tempat tidur ada VVIP, VIP, kelas 1, 2, dan sebagainya. Bisa kalian bayangkan salah satu tugas rumah sakit untuk melaporkan seperti ini kalau tidak dibantu dengan aplikasi akan memunculkan berbagai permasalahan, ya, tingkat kecepatan, akurasi data, dan sebagainya. Tapi saya pernah mendampingi anak PKL di rumah sakit, PKL medis, bahwa di situ juga ada disediakan proses penghitungan secara manual dan secara aplikasi. Bagaimana kalian nanti mengisi beberapa form-form ini di rekap. Kemudian saya kira rumah sakit sekarang sudah modern, ya, ada bentuk berupa aplikasi yang sudah siap datanya begitu diklik langsung tampil. RL2 terkait dengan ketenagaan. Ketenagaan ini adalah ketenagaan para medis, ya kan? Di sini ada berdasarkan kualifikasi pendidikan. Coba kita lihat di formulirnya. Berdasarkan kualifikasi pendidikan ada keadaan sekarang atau real, kemudian kebutuhan atau perencanaan, kemudian akhirnya mungkin kekurangan. Sehingga rumusnya kalau bisa kita pakai, artinya muncul nilai kekurangan itu dari kebutuhan perencanaan dikurangi keadaan. Contoh, di suatu rumah sakit keadaan dokter spesialis bedah itu ada 2, sedangkan sebetulnya idealnya kebutuhan itu 5, sehingga ada kekurangan. Kebutuhan dokter spesialis bedah adalah berapa? Betul, 3, karena 5 kurangi 2, sehingga kekurangan ini yang suatu ketika akan menjadi kebijakan bahwa kebutuhan yang harus dipenuhi antara lain spesialis bedah dan sebagainya. Bahkan mungkin ada nanti suatu rumah sakit yang kelebihan tenaga, artinya pada saat ada tenaga, misalkan spesialis matanya keadaannya 5, padahal yang dibutuhkan sebenarnya idealnya ada 2, jadi dia -3. Yang -3 itu kelebihan tenaga THT yang mungkin bisa digeser ke rumah sakit yang lain. Barangkali seperti itu kira-kira pandangannya, tujuan dari SIS dibuat itu. Kemudian
Ini adalah 3 mengenai pelayanan yang nanti akan dibahas sendiri oleh dosen yang lain sesuai dengan tatap mukanya, termasuk RL4 mengenai morbiditas dan mortalitas serta pengunjung rumah sakit untuk RL5. Di dalam RL5 juga ada beberapa laporan lagi mengenai pengunjung rumah sakit, kunjungan rawat jalan, kemudian daftar 10 besar penyakit rawat inap, 10 besar penyakit rawat jalan, dan sebagainya. Kalau kita lihat dari jenis pelaporan ditinjau dari waktu pelaporannya, ada yang updatable, updating, ada yang tahunan, ada yang bulanan. Secara juknis nanti bisa diatur di peraturan ini, di peraturan Permenkes ini ya. Secara teknis nanti bisa kalian pelajari saja. Terkait dengan update laporan itu RL1 atau RL1.1, kemudian yang laporan sifatnya tahunan itu RL1.2, 1.3, RL2 dan sebagainya. Kemudian ada laporan yang bulanan RL5, 5.1, 52, 53 dan seterusnya, 54. Pelaporan rumah sakit merupakan suatu alat organisasi yang bertujuan dapat menghasilkan laporan secara cepat, tepat, dan akurat. Nah, untuk mencapai cepat, tepat, dan akurat, pastikan menggunakan aplikasi. Karena kita sudah WP semua ya, sekarang basisnya online ya, real time, online. Jenis laporan yang dibuat dibedakan menjadi 2 kelompok. Kalau di rumah sakit itu ada 2 jenis laporan, yaitu internal dan eksternal. Laporan internal rumah sakit, laporan eksternal rumah sakit. Laporan internal rumah sakit kalian bisa baca di sini, yaitu yang terkait dengan internal rumah sakit sendiri, pasien masuk, pasien keluar, pasien meninggal, persentase pemakaian tempat tidur, kegiatan persalinan, dan sebagainya. Terkait dengan pelaporan eksternal rumah sakit, ini juga bisa kalian baca di sini. Ada morbiditas, pasien umum, inventaris rumah sakit, dan sebagainya. Itu terkait dengan RL tadi. Untuk kebutuhan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, bahkan Kementerian Kesehatan. Saluran pengiriman laporan. Laporan kegiatan rumah sakit atau RL1 tipe perangkat 6 yang asli dikirim ke Dirjen Yangmed. Jadi sekarang Yangmed, pelayanan medik, bagian informasi Yangmed, rumah sakit Depkes RI, dan tentu saja ditujukan ke Kanwil Depkes, Kadinkes Provinsi, Kabupaten, Dek rumah sakit, kemudian sebagai arsip. Itu ditujukannya untuk setiap laporan. Sedangkan laporan lainnya RL2 sampai dengan 5 cukup dibuat lengkap 2, dikirim ke Dirjen Yangmed, Kemenkes, kemudian yang dijadwalkan oleh Departemen Kesehatan. Untuk pelaporan bulanan atau triwulan dikirim ke instansi Departemen Kesehatan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya. Jadi setiap tanggal 15. Kan untuk bulan Maret itu triwulan pertama itu dikirim, berarti Januari, Februari, Maret itu dikirim maksimal tanggal 15 April untuk triwulan. Untuk tahunan dikirim maksimal tanggal 15 Januari tahun berikutnya, sehingga 15 Januari tahun 2020 itu laporan tahunan tahun 2019. Begitu ya. Dan pemahamannya ini juga seperti itu. Paham ya? Tidak ada masalah. Lanjut. Seperti yang Anda ketahui bahwa salah satu formulir rekam medis pasti terdiri dari diagnosa penyakit pasien kan. Kemudian terkait juga dengan informasi atau data sebab kematian bila ada pasien itu meninggal. Kemudian nama dan tanda tangan dokter itu harus jelas dan lengkap.
kemudian kelengkapan tangannya diisi oleh petugas rekan medis. Dalam hal ini Anda semua sebagai mahasiswa. Baik, karena mata kuliah ini terkait dengan sistem, kebetulan juga juga nanti akan terkait dengan mata kuliah yang lain, yaitu pemrograman, algoritma pemrograman dan basis data. Sehingga saya juga perlu mengulas mengenai sistem itu seperti apa, bagaimana bisa terjadi. Tentu saja intinya ada input, proses, dan output. Kalau outputnya yang kita capai adalah mengenai data tertentu, berarti itu harus disupport oleh input data tersebut. Informasinya apa, inputnya harus ada. Jadi tidak boleh melenceng. Sebagai contoh, diagram rumit seperti ini. Input yang diinputkan itu ditampung dalam suatu database menjadi sebuah data. Nah, data tersebut bisa langsung dipakai untuk laporan, report. Nah, kemudian ada data juga yang perlu diolah menggunakan prosedur, rumus, formula, dan sebagainya, sehingga bisa memunculkan informasi lagi berupa laporan. Itu adalah skema umumnya suatu data menjadi informasi. Jadi misalkan gini, kita mau mendapatkan data mengenai kualifikasi pendidikan. Nah, kita juga harus melakukan di inputnya itu si A, B, tenaga medis itu kualifikasi pendidikannya apa. Yang bisa diolah, direkap menjadi sebuah laporan. Nah, oke, contoh lagi di teori suatu database itu adalah basis data terdistribusi nantinya. Jadi dengan banyak pengguna itu juga database-nya itu bisa diparalelkan. Semua saling terkait. Tujuannya untuk mempercepat akses. Misalkan di area sini Dinkes Provinsi Jatim, area sini Provinsi Jawa Tengah, area sini Provinsi pulau lain, Sumatera atau provinsi lain. Sehingga tidak mesti harus jadi satu, tapi semuanya itu saling terkoneksi. Kenapa kok tidak jadi? Kalau semua jadi satu, ada sedikit beresiko karena tidak ada backup. Pada saat ini mati atau jadi kendala, di area Jatim ini akan terjadi lockdown atau bukan lockdown ya, ya mati juga, tidak bisa mengakses. Tapi dengan adanya distribusi ini mereka masih menggunakan backup di sini. Demikian pula sebaliknya. Nah, ini contoh sekarang aplikasi-aplikasi yang sudah memberikan informasi sesuai dengan laporan yang dibutuhkan. Jadi tinggal klik periode tertentu, kemudian data akan tertampilkan. Nah, nanti kita akan sedikit belajar bagaimana sih prosesnya dengan menggunakan aplikasi yang sederhana yang mudah, yaitu Microsoft Access. Pasti ini semua terkait dengan apa? Basis data. Di dalam basis data terkait dengan apa? Tabel. Di dalam tabel terkait juga dengan apa namanya? Relasi antar tabel. Kemudian nanti query juga. Kebetulan kan mata kuliah basis data ini juga ada mengenai perbedaan antara data konvensional dengan data basis data yang tersistemkan, yang modern kan. Pasti ada perbedaannya, nanti akan kita sampaikan pada materi untuk mata kuliah basis data. Contoh juga ini mengenai perhitungan mobilitas rawat jalan, jadi tidak perlu menghitung secara manual. Begitu diklik, sistem akan melakukan perhitungan dengan menggunakan query, sehingga akan muncul data informasi yang sudah cepat tertampilkan.
termasuk nanti juga untuk outputnya analisis grafik seperti ini. Memang mungkin kalian tidak perlu sampai tahap pembuatan ini, tapi paling tidak di mata kuliah ini Anda memahami sehingga bisa memberikan advice bahwa aplikasi itu diperlukan untuk mempercepat dan mempermudah serta mengurangi resiko kesalahan. Oke, sekian dan terima kasih untuk slide yang pertama ini. Berikutnya kita masuk ke slide yang kedua mengenai SIGDA generik. Tentu saja kita nggak bisa mempraktekkan karena ini sifatnya online. Saya nggak bisa meng-capture aplikasinya ini. Coba kalian bisa masuk ke aplikasi SIGDA Google, cari URL-nya ada di mana. Kemudian saya sertakan juga di file berikutnya mengenai bulletin SIGDA. Kalian bisa lihat di sini mengenai awal mulanya SIGDA, ya kan? Latar belakang SIGDA kenapa muncul, tujuannya apa, permasalahannya apa, manfaatnya apa, semua ada di sini. Kalian perlu baca, kalau perlu kalian bikin rangkuman sebagai pengetahuan. Nah, ini sebagai alur model SIGDA-nya seperti ini. Complicated ya? Iya, karena ini seluruh Indonesia. Dan saya yakin manfaatnya juga banyak dengan sistem ini. Ini fokus penguatan dari SIGDA, yaitu bahwa Kementerian Kesehatan memiliki basis data kesehatan atau bank data kesehatan yang bisa diakses oleh dinas terkait, yaitu dinas kesehatan provinsi, kemudian lembaga yang lain. Kemudian ada penataan data transaksi. Bank data itu sifatnya bisa nasional, provinsi, kabupaten kota sebagai penguatan sistem data kesehatan nasional SIGNAS. Nah, sebenarnya tugas ini awalnya saya berikan, tapi mungkin bisa saya revisi bahwa nanti tugasnya tugas Anda yaitu tugas masing-masing mahasiswa, yaitu membuat satu buah pertanyaan multiple choice, ya, multiple choice atau pilihan ganda, itu ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D sampai E. Jadi kalian saya minta untuk membuat soal, ya. Ini soal pilihan A apa, pilihan B, pilihan C, pilihan D, pilihan E, sekaligus menurut Anda jawabannya apa? Jawaban. Kenapa? Jadi dengan membuat soal ini kalian pasti sebelum bikin kan membaca ya. Saya harap masing-masing mahasiswa tidak ada pertanyaan yang sama, ya, berbeda dan variasi. Satu soal saja masing-masing mahasiswa. Saya akan pilih nanti pertanyaan yang paling bagus akan saya pakai untuk soal UAS. Jadi soal itu juga
Jadi kalian tidak perlu tanya kisi-kisi lagi, tapi paling tidak kalian bisa apa, membuat soal sendiri yang nanti kalau bagus itu nanti puas. Gampang ya, jadi yang ini saya nggak jadi ya, sama aja sih. Karena pada saat kalian membuat soal pasti kalian akan melakukan proses membaca dulu. Jangan lupa untuk materi TN 11, bukan materi yang lain. Nah, satu soal saja kalian tulis, ya, kalian tulis, kalian ketik, kemudian kalian kirim. Caranya ketik di MS Word, kemudian kirim ke penugasan TN 11 disertai dengan NIM dan nama. Saya tidak perlu memberikan tugas yang banyak karena saya tahu kalian cukup banyak tugas ya dari para dosen yang lain, sehingga saya cukup satu saja tugas. Semoga tidak membuat kalian kesulitan. Demikian video pembelajaran untuk part pertama. Nanti kita akan berjumpa lagi pada part kedua untuk prakteknya. Semoga bisa membantu dan kita akan jumpa lagi pada perkuliahan online ya, tanggal 6 sesuai dengan jadwal yang kita tentukan. Oke, terima kasih. Selamat membaca dan mempelajari.